Citizen, kembali lagi bersama saya Serda Winda dengan sejumlah informasi yang telah kami siapkan untuk Anda hanya di Kolin Lamil News Weekly. Mengawali tahun 2026 dengan prestasi membanggakan, Panglima Kolin Lamil, Laksamana Muda TNI Rudi Afiantara, memimpin apel khusus di Mako Kolin Lamil, Jakarta Utara, guna memberikan penghargaan kepada atlet berprestasi. 3 prajurit terbaik dari cabang olahraga dayung sukses membawa pulang medali di ajang SEA Games Thailand 2025. Serka Ririn Puji Astuti berhasil menyabet 2 emas dan 2 perak. Serda Ali Mardiansyah dengan 1 medali emas. Serta Sertu Sofianto yang meraih 2 medali perunggu. Dalam amanatnya, Pang Kolin Lamil menekankan bahwa prestasi ini adalah momentum untuk terus mengharumkan nama bangsa. Kolin Lamil berkomitmen penuh mendukung setiap prajurit untuk terus mencetak prestasi bagi NKRI. Dinamika organisasi di lingkungan TNI Angkatan Laut kembali bergulir. Bertempat di Geladah Heli KRI Teluk Calang 524, Komandan Satlin Lamil 1 Jakarta, Kolonel Laut Pelaut Suhartaya, memimpin upacara serah terima jabatan Komandan KRI TCL 524. Jabatan resmi diserah terimakan dari Letkol Laut Pelaut Saiful kepada Letkol Laut Pelaut Taryono. Sertijab ini merupakan momentum penting untuk menjaga kesinambungan kepemimpinan dan kesiapan operasional satuan. Dan Satlin Lamil 1 menekankan pentingnya kepemimpinan yang visioner dan antisipatif terhadap dinamika lingkungan strategis. Letkol Laut Taryono diharapkan mampu membawa KRI Teluk Calang meraih prestasi lebih tinggi dengan bekal pengalaman dan loyalitas yang dimiliki. Panglima Komando Lintas Laut Militer, Laksamana Muda TNI Rudi Afiantara, secara resmi menyerahkan fasilitas kendaraan dinas kepada Kepala Satuan Perbekalan Kolin Lamil, Mayor Laut Suplai Ida Bagus Putu Wimbara, di Gedung Laut Nusantara, Mako Kolin Lamil. Langkah ini diambil sebagai bentuk respons cepat pimpinan terhadap aspirasi prajurit guna mengatasi kendala di lapangan. Pang Kolin Lamil berharap, dukungan fasilitas ini dapat memotivasi seluruh jajaran untuk bekerja lebih profesional dan meningkatkan kesiapan operasional satuan dalam mendukung tugas pokok TNI Angkatan Laut. Kolin Lamil TNI Angkatan Laut terus memperkuat fondasi moral prajurit melalui kegiatan kauseri agama rutin. Berlangsung di lingkungan Mako Kolin Lamil, kegiatan pembinaan mental ini diikuti oleh seluruh prajurit dan PNS sesuai keyakinan masing-masing. Panglima Kolin Lamil Laksamana Muda TNI Rudi Afiantara menegaskan, pembinaan spiritual adalah pilar utama untuk membentuk personel yang tangguh, jujur, dan disiplin. Melalui siraman rohani ini, nilai-nilai agama diharapkan menjadi landasan moral dalam menjalankan tugas pengabdian kepada bangsa dan negara. Pasca banjir yang melanda Aceh Tamiang, Satgas Penanggulangan Banjir TNI Angkatan Laut terus bergerak mempercepat proses pemulihan. Personel gabungan dari Kodaeral 1 dan Marinir dikerahkan untuk membersihkan fasilitas publik, salah satunya Sekolah Min 5 Telaga Meku, agar aktivitas belajar mengajar dapat kembali normal. Tak hanya fisik, TNI AL juga memberikan pelayanan medis gratis di Posko Seruai, lengkap dengan ketersediaan obat-obatan untuk warga. Didukung perangkat komunikasi Starlink dan sarana logistik lainnya. Aksi kemanusiaan TNI Angkatan Laut di Aceh Tamiang terus menjangkau wilayah terisolir. Dengan mengerahkan helikopter Panther AS565MB, TNI AL menembus desa Lubuk Sidup yang sulit dijangkau jalur darat untuk menyalurkan bantuan logistik. Tak hanya membawa 150 kg logistik utama, bantuan ini juga mencakup perlengkapan ibadah seperti mukena dan sajadah, serta kebutuhan sandang bagi warga terdampak. Misi ini merupakan instruksi langsung Presiden Prabowo Subianto dan Kasal Laksamana Muhammad Ali, sebagai wujud kesiapsiagaan prajurit dalam operasi kemanusiaan yang cepat dan tepat sasaran. TNI Angkatan Laut terus memperluas jangkauan bantuan kemanusiaan di Aceh. Melalui dukungan logistik udara, pesawat NC-212-200 Aviochar U-6211 dikerahkan menuju Bandara Blangkejeren untuk menyalurkan 1,2 ton bantuan beras bagi warga Kabupaten Gayo Lues. Misi ini menjadi bukti komitmen TNI AL dalam mempercepat penanganan bencana di wilayah yang membutuhkan respon cepat. Sejalan dengan arahan Kasal, Laksamana TNI Muhammad Ali, seluruh jajaran TNI AL akan terus bersinergi dengan pemerintah daerah guna memastikan bantuan darurat sampai ke tangan masyarakat dengan efektif dan tepat sasaran. Memperkuat percepatan pemulihan di wilayah Aceh, KRI Makassar 590,
bersandar di Pelabuhan Kota Baru untuk memuat bantuan alat berat. Dalam misi ini, Komandan KRI Makassar 590 Letkol Laut Pelaut Farid Ardiansyah melaksanakan embarkasi sejumlah ekskavator dan dump truck dimobilisasi untuk memperbaiki infrastruktur yang rusak akibat bencana banjir. Komandan Lanal Kota Baru menegaskan, kehadiran KRI ini adalah bentuk nyata manfaat TNI AL bagi masyarakat terdampak. Sejalan dengan komitmen Kasal Laksamana TNI Dr. Muhammad Ali, pengerahan kapal perang dalam tugas kemanusiaan merupakan bagian dari operasi militer selain perang, guna memastikan proses pemulihan berjalan cepat dan merata. Kepanikan warga di Kabupaten Siau Tagulandang Biaro akibat banjir bandang langsung direspon cepat oleh jajaran TNI Angkatan Laut. Di tengah situasi sulit ini, personel Posal Siau dari jajaran Kodaeral 8 Manado langsung terjun turun ke lapangan membantu masyarakat yang terdampak untuk mengevakuasi lansia, anak-anak, hingga menyelamatkan barang berharga milik warga. Kerja keras para prajurit berlanjut dengan membersihkan fasilitas umum dari puing-puing material banjir. Komandan Kodaeral 8, Laksamana Muda TNI Deri Trisananto Suhendi, menjelaskan bahwa aksi ini adalah bentuk nyata bahwa TNI, Polri, BPBD, dan pemerintah daerah selalu menjadi bagian dari masyarakat. Baginya, membantu pemulihan pasca bencana adalah prioritas agar aktivitas warga Sitaro bisa kembali normal secepat mungkin. Memperingati hari ulang tahun Korps Wanita Angkatan Laut ke-63, KRI Banjarmasin 592 menggelar aksi kemanusiaan donor darah di atas heli dek kapal yang tengah bersandar di Makassar. Kegiatan ini diikuti oleh personel gabungan, mulai dari kru KRI Banjarmasin hingga prajurit Batalion Infanteri 200 dan 623. Aksi sosial ini menjadi wujud nyata sinergi antar satuan sekaligus kontribusi TNI AL dalam membantu pemenuhan stok darah bagi masyarakat. Melalui momen HUT Kowal ini, TNI Angkatan Laut terus berkomitmen menjadi kekuatan yang profesional, humanis, dan senantiasa hadir membawa manfaat langsung bagi rakyat. Baik netizen, berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Saya Serda Winda beserta seluruh tim yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa di Kolin Lamil News Weekly selanjutnya. Satya Wira, Jala Dharma.